Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Khusus buat jemaat Mahanaim Community Church, tetap bersyukur kepada Tuhan biar kita menikmati ibadah online dimanapun Bapak Ibu biarlah nikmati ibadah ini, supaya penyertaan Tuhan dan iman kita dikuatkan lewat ibadah dan firman Tuhan yang akan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita dengan pujian, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sembah Dia, oh Tuhan, Kau kekuatanku. Terima kasih Bapa, Ya Bapa, haleluya. Kami tinggikan Yesus Tuhan, tempat perlindunganku. Syukur bagi-Mu Tuhan. terpujilah Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Haleluya. buat kebaikan-Mu. Haleluya. Segala pujian syukur, segala hormat, terima kasih Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syara Bapa Palara ya Glory, glory Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Ya Bapa. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Oh, syukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari kami Tuhan sudah tolong. Terlebih buat seluruh jemaat-Mu di Mahanaim Community Church yang tetap setia, berharap dan mengandalkan Tuhan. Baik dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah, biarlah lawatan Tuhan menjamah, mengurapi Tuhan. Bahkan pelayan kami Tuhan, kami yang melayani, baik WL, musik, baik hamba-Mu yang akan beritakan firman Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan. Amin. Kami siap memuliakan Tuhan, kami siap melayani-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Oh. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, oh, Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamat. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu. Amin. Ku percayakan hidupku. Amin. Haleluya. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Allahku, amin. Bapa dan sahabatku, Kau yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, haleluya, amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan. Segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Terima kasih, Bapa. Yesus. Terima kasih Bapa. Kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami rindu terus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu terus untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Bila Engkau mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu, biarlah juga Engkau mengurapi setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Amin. Kami butuh Engkau Tuhan yang memberi kekuatan. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan yang terus menjaga dan memelihara hidup kami, sehingga hidup kami terus Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa kalau sampai hari ini kami boleh terus Tuhan datang ke hadirat-Mu, walaupun dengan situasi yang sulit, walaupun dengan keadaan yang sukar. Kami percaya Tuhan ini tidak akan mengurangi kuasa-Mu. Amin. Ini tidak akan mengurangi segala sesuatu yang dari Engkau yang akan mau curahkan bagi setiap kami. Yes. Haleluya. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Bila Tuhan dalam keterbatasan kami, Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Di dalam keterbatasan kami, Engkau lah yang menjadi andalan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biar sebentar kami akan mendengarkan sebagian pada renungan firman-Mu. Urapi hati, jiwa, roh, dan pikiran setiap kami, sehingga apa yang kami dengar Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Apa yang kami dengar Tuhan itu menjadi tuntunan bagi setiap kami, sehingga hari-hari kami yang akan kami lalui, kami senantiasa bersama dengan Engkau. Urapi juga hamba-Mu ya Bapa, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar dari Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Pakai Tuhan situasi ini untuk menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami yang siap untuk mendengar, dan Tuhan Roh Kudus ini waktu-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Biarlah hari ini kita bisa beribadah walaupun dengan segala keterbatasan kita. Kita beribadah di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Kita pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengenal gereja yang dewasa. Biarlah kita menjadi gereja-gereja yang dewasa itu. Mari kita sama-sama buka Injil Matius 5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat 48 berkata demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sekali lagi saya akan bacakan untuk saudara. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah Bapak Ibu Saudara, kata sempurna ini memakai bahasa aslinya, bahasa Yunani itu teleos. Dalam bahasa Inggris itu mature, yang artinya adalah dewasa atau matang atau tidak bercacat. Sama seperti Yesus yang tidak bercacat. Nah saudara, kedewasaan itu bukan diukur dari berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi
kedewasaan itu diukur dari seberapa jauh kita menjadi pelaku firman. Mungkin saudara sudah menjadi orang Kristen selama 10 tahun, bahkan mungkin 20 tahun, ada yang 30 tahun, atau mungkin sudah 50 tahun, dan seperti saya mungkin sudah hampir 60 tahun saya menjadi orang Kristen. Bukan itu yang dianggap sebagai seorang yang dewasa. Kita bisa saja menjadi orang Kristen 50-60 tahun, tapi kita belum dewasa dalam iman kita. Nah saudara, kita akan belajar ciri-ciri orang yang dewasa di dalam rohani, atau ciri-ciri gereja yang dewasa adalah, nah yang pertama saudara, orang yang dewasa, orang Kristen yang dewasa itulah orang yang bisa menjadi terang bagi dunia. Jadi Yesus adalah terang dunia, dan kita juga harus belajar bagaimana kita bisa menjadi terang bagi dunia ini. Nah, dalam Matius 5 ayat 16, Matius 5 ayat 16 berkata demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi hendaklah terang kita bercahaya di depan orang. Jadi orang bisa melihat betapa kita itu memiliki perbuatan-perbuatan yang baik, yang memuliakan Bapa di surga. Karena ada orang-orang Kristen yang walaupun dia sudah 50 tahun, 60 tahun, tapi perbuatan-perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang justru tidak sama seperti yang Tuhan mau lakukan itu. Nah saudara, kata terang itu maksudnya adalah terang kita bercahaya di depan orang tanpa mata. Jadi betul-betul orang bisa melihat bagaimana pribadi kita ketika kita sedang menghadapi masalah. Orang bisa melihat pribadi kita ketika kita dalam tekanan. Nah banyak orang yang muncul sifat aslinya ketika dia dalam keadaan tertekan. Ketika dia dalam keadaan baik-baik saja, dia tidak akan mengalami sesuatu yang muncul ya dari sifat aslinya. Tetapi ke dalam keadaan tertekan, orang itu seringkali memunculkan sifat aslinya dan sangat berbeda dengan sifat sehari-hari. Jadi saudara, kita harus belajar sebagai gereja yang dewasa. Pada saat kita menerima tekanan atau kita sedang tidak tertekan, seharusnya kita memiliki sikap yang sama. Artinya kita memiliki sikap yang sama itu bagaimana? Kelakuan kita sama. Dan hanya ketika kita senang, ketika kita diberkati Tuhan, oh kita bisa berkata puji Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan karena Tuhan itu baik. Tapi di saat kita mengalami sebuah masalah, apakah kita masih bisa berkata bahwa terpujilah Tuhan, Tuhan itu baik? Nah saudara, kalau kita menjadi gereja yang dewasa, maka saat kita mengalami tekanan, saat kita mengalami masalah, kita akan tetap berkata Tuhan itu baik. Kemudian orang-orang yang dewasa di dalam iman itu memiliki tutur kata yang baik ya. Walaupun dia mungkin menghadapi orang-orang yang memiliki tutur kata yang jelek, yang menyudutkan, yang menyalahkan, yang bahkan kemudian memaki-maki, tapi orang yang dewasa rohani, dia akan bisa mengendalikan dirinya dengan baik, sehingga setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata yang membalas kejelekan dengan kejelekan, kejahatan dengan kejahatan, tetapi orang-orang yang dewasa dalam rohani itu, dia membalas segala sesuatu yang jelek dengan sikap yang baik, tutur kata yang baik. Inilah yang menjadi cermin bahwa orang itu sudah dewasa dalam rohaninya. Sehingga kemudian orang akan bisa melihat, kenapa sih orang ini ketika dia ditekan, ketika dia dalam masalah, kok dia masih bisa bersikap tenang, kok dia bisa masih berkata-kata baik. Nah inilah saudara yang menunjukkan bahwa kita sebetulnya ya dewasa rohani atau kita tidak sedang dewasa rohani. Nah saudara, terang itu membuat orang yang ada di sekitar kita itu menjadi tenang.
Saudara perhatikan hidup saudara, apakah orang-orang yang ada di sekitar saudara itu merasa nyaman nggak? Kalau ada orang-orang yang di sekitar saudara itu bersyukur nggak bisa dekat saudara? Atau justru ketika ketemu dengan saudara, mereka justru menjauh dari kita? Nah, kalau kita terang, orang itu akan mendekati terang. Orang itu rata-rata takut dengan kegelapan. Nah, ketika dia melihat terang, maka dia akan mendekati. Nah, saudara, kalau kita hidup kita menjadi terang, maka orang akan mendekati kita. Orang akan datang kepada kita, minta didoakan, minta advice, minta petunjuk-petunjuk, ya, minta segala sesuatu untuk mereka itu bisa menjadi tenang. Ya, kenapa? Terang itu bisa memberi petunjuk ketika orang sedang mengalami ketakutan. Ya, ketika orang mengalami kengerian. Ketika kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Bahwa kita menyatakan Tuhan itu baik. Tidak usah takut. Tidak usah ngeri. Karena percayalah, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Nah, ibaratkan terang itu adalah seperti mercusuar, saudara. Sebagai sebuah petunjuk. Ketika ada kapal datang, mereka melihat mercusuar, mereka tahu bahwa di sana itu ada karang, ada halangan, ada kendala. Nah, ketika mereka tetap mau maju mendekati mercusuar itu, maka dia akan mengalami yang namanya karam. Kenapa dia harus menabrak karang? Nah, itulah fungsinya, saudara. Mercusuar itu memberi peringatan kepada kapal yang ada bahwa mereka melihat sinar mercusuar itu, berarti itu tanda bahwa ada bahaya. Nah, harusnya kita sebagai orang-orang percaya pun menjadi sinyal buat orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa. Kita harus mengingatkan mereka, bahaya ini. Jangan lakukan ini. Jangan teruskan ini. Karena ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kita harus belajar menjadi terang seperti itu. Nah, saudara, kita lihat dalam Efesus 5, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 berkata begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Saudara, kita ini produknya dulu adalah produk kegelapan. Dari setiap kita itu mengalami banyak yang namanya dosa dan dosa. Kita hidup dari satu kegelapan ke kegelapan yang lain. Sampai kemudian kita bertemu dengan terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Nah, terang yang sesungguhnya ini, yaitu Yesus Kristus, memberikan kepada setiap kita cahaya, sehingga kemudian kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah, adalah dosa, adalah tidak sesuai dengan kehendak Dia. Maka kemudian kita melakukan yang namanya pertobatan, dan kita tetap tinggal diam dalam terang itu. Nah, tetapi ada sebagian orang, seperti dikatakan itu babi, dia lebih senang kembali kepada kubangan. Ada tipe-tipe orang yang seperti itu, yang dia kembali melakukan yang namanya dosa-dosa yang dulu dia sudah pernah perbuat. Walaupun kemudian dia ketemu dengan yang terang yang sesungguhnya itu, ya Yesus Kristus, dan dia sudah menyadari akan setiap dosa itu, dan dia sudah meminta ampun akan dosa itu, tetapi dia kembali. Saudara, inilah berbahayanya. Makanya Paulus dalam Efesus 5 ayat 8-13 ini mengingatkan, janganlah sampai perbuatan-perbuatan kita dahulu
yang kita perbuat yang berupa kegelapan, setelah kita ketemu dengan terang itu, kita kembali melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Janganlah kita melakukan semuanya itu, karena sudah ditelanjangi, dikatakan di sini, oleh terang, sehingga jadi nampak. Jadi kita sekarang mengerti mana yang salah, mana yang benar, mana yang dosa, mana yang kudus. Nah, sebetulnya ketika kita sudah mengetahui mana yang salah, mana yang benar, mana yang dosa, mana yang kudus, sebetulnya kita memilih sudah gampang, saudara. Tetapi sebagian orang itu menutup matanya. Dia memilih yang namanya kegelapan itu. Nah, disinilah letaknya, saudara, peran kita. Ketika dikatakan kita harus menjadi terang, maka kita harus memilih terang itu. Dan kita menelanjangi yang namanya kegelapan itu, menjauhi kegelapan. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua dikatakan di sini, bagaimana gereja itu atau orang percaya itu yang dewasa adalah menjadi garam dunia. Ya. Kita sama-sama akan buka Matius 5 ayat yang ke-13. Matius 5 ayat 13 berkata begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara, garam itu maknanya adalah asin. Jadi garam itu tidak bisa dia memilih menjadi manis atau pedas, tidak bisa. Dia memang sudah ditakdirkan untuk menjadi memiliki rasa yang namanya asin, ya. Nah, ketika kemudian dikatakan garam ini menjadi tawar, nah ini maka kemudian apa? Tidak punya lagi faedah atau kegunaan. Nah, saudara, hidup kita itu harus punya makna bagi orang lain. Karena garam itu walaupun sedikit, saudara, ketika dimasukkan ke dalam makanan, sayur, daging, maka makanan itu akan menjadi enak, lezat. Tanpa garam itu ada sesuatu yang tawar, ya. Makanya sayur tanpa garam itu ya tidak enak. Makanya ketika sayur itu ditambahkan dengan garam, maka sayur itu akan menjadi enak. Nah, saudara, fungsi kita sebagai orang percaya, ketika kita ada dalam situasi di mana dunia ini begitu crowded, begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, begitu banyak ketakutan. Nah, kita harus muncul sebagai orang-orang yang bisa menjadi berkat, mempunyai makna bagi orang lain. Dengan apa? Dengan cara kita bersikap, dengan cara kita bertutur kata, dengan cara kita mengambil sebuah tindakan. Ya, seperti saudara bisa lihat situasi saat ini, di mana COVID-19 ini begitu merajalela. Semua orang ketakutan. Semua orang saling mencurigai satu dengan yang lain, ya. Nah, bagaimana dengan kita munculkan situasi seperti ini? Bagaimana dengan kita menanggapi situasi seperti ini? Harusnya kita bersikap tenang dan tetap waspada, tidak ngawur. Tapi justru jangan kita jadi ketakutan. Ketika kita menjadi ketakutan, kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara, kita pelajari bersama-sama. Oh, banyak sekali berita-berita yang diposting di sosmed. Ya, kita bisa belajar. Ada yang betul, ada yang tidak betul. Ya, yang betul kita ambil, kita belajar. Oh, seperti ini, seperti ini. Nah, kita bisa rasakan. 6 bulan yang lalu, ketika kita melihat ada orang yang terpapar COVID-19, wah, kita begitu ketakutan mendekati dia. Kita begitu serem. Tapi hari ini sudah tidak seperti itu lagi. Kenapa? Karena kita semakin memahami. Oh, kalau orang yang terpapar COVID-19 itu sama seperti terkena flu. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana menyikapinya? Orang sudah mulai memahami. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya ketika kita menjadi garam, kita harus menjadi orang yang bisa menjelaskan pada orang lain, tidak usah takut. Ya. Yang penting kita jaga kesehatan kita. Ya.
Yang penting kita tidur yang cukup, yang penting kita olahraga yang teratur, ya jaga hati, banyak sukacita. Itu semua ada dalam firman. Ketika kita bisa menjelaskan kepada orang itu, maka kita akan menjadi bermakna bagi orang lain. Bukan justru kita menakut-nakuti orang lain gitu, ya. Nah, saudara, yang kedua kita lihat, garam itu sangat murah. Tidak ada garam yang mahal. Garam itu murah. Tapi perhatikan, walaupun dia murah, dia dapat mengubah rasa itu. Luar biasa loh, saudara. Biasanya orang itu kalau sesuatu yang mahal, itu bisa mengubah sesuatu. Tapi satu-satunya garam itu yang begitu murah, tapi dia bisa mengubah sayur yang tadinya kurang enak menjadi sayur yang enak. Ikan yang tadinya getir menjadi ikan yang mempunyai rasa yang enak. Kenapa? Karena di dalamnya ada garam yang sangat-sangat murah. Nah, harusnya kita pun jadi orang percaya, harus murah hati. Apa yang kita miliki dalam hidup kita, yuk kita bagikan sama mereka. Mungkin kita tidak punya uang banyak, tapi kita punya waktu banyak. Yuk kita doakan. Hari ini Bapak Gembala kita sedang dirawat di rumah sakit. Mungkin kita tidak bisa memberikan support dana, mungkin kita tidak bisa memberikan support makanan, tapi kita punya lutut yang kita bisa tekuk untuk berdoa. Jadi kita ambil bagian, kita menjadi garam bagi dunia ini, sehingga kemudian kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan bermimpi melakukan yang tidak bisa lakukan. Nanti kalau saya udah punya uang banyak, saya akan nyumbang. Nanti saya kalau punya uang banyak, saya akan bantu. Tidak usah. Apa yang bisa engkau lakukan hari ini, itulah yang engkau kerjakan, sehingga orang bisa merasakan, ya, segala sesuatu yang engkau lakukan itu bermakna bagi mereka. Nah, saudara, sebagai ayat yang terakhir, mari kita akan buka dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi kita sebagai orang-orang percaya harus belajar bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Tidak semua kita ambil rata semua, tapi kita semakin menjadi garam. Kapan garam itu harus diambil 1 sendok? Kapan garam itu akan ditaburkan setengah sendok? Kapan mungkin 2 sendok? Nah, kita harus bisa mengerti itu sehingga kemudian tidak kelebihan garam, tidak kekurangan garam, tetapi pas. Nah, untuk bisa kita mengerti pas, ya, kita harus dekat sama Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang. Saudara, apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini? Ketika engkau datang ke Tuhan, Tuhan itu tahu persis berapa garam yang engkau butuhkan, berapa garam yang harus Dia berikan bagi setiap kita. Dan percayalah, ketika Dia yang memberikan, maka hidup kita akan bisa dinikmati oleh orang banyak. Segala tingkah laku kita, segala tutur kata kita bisa dinikmati oleh orang banyak. Jadilah berkat dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Bagaikan bencana, siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan Urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu,
selalu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ini yang menjadi pengakuan setiap kami Bapa. Kami rindu untuk senantiasa memuliakan nama-Mu. Amin. Di dalam kelemahan kami, Yes. di dalam keterbatasan kami rindu terus untuk memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Untuk itu biarlah Tuhan apa yang kami lakukan semua itu menyukakan hati Tuhan. Yes. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau layak untuk menerima semua itu, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Amin. Ajarkan kami hari lepas hari untuk terus Tuhan bergantung hanya kepada Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi terang bagi dunia ini. Hidup kami boleh menjadi garam bagi dunia ini, sehingga Tuhan orang bisa melihat Engkau ada dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan mereka boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan itu nyata melalui kehidupan kami ini. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengarkan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus melangkah di tahun 2021 ini, karena kami melihat Tuhan begitu banyak hal-hal yang menakutkan dalam kehidupan ini, tapi kami percaya kami ingin menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Bapak, biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau yang layak untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Jemaat Mahanaim yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Hari ini Bapak Gembala sedang dirawat di Rumah Sakit Panti Wilosa, dan puji Tuhan sudah bisa keluar dari ruang ICU, dan beliau sekarang dirawat di ruang isolasi. Jadi saya menghimbau untuk setiap jemaat untuk bisa bersatu hati dalam mendoakan agar beliau cepat sehat kembali. Ya, demikian juga dengan Ibu Gembala. Ya, Ibu Gembala pun mengalami juga paparan virus COVID-19, walaupun jumlah virusnya sedikit. Ya, Bapak Gembala agak banyak sehingga harus dirawat. Ya, jadi kita sama-sama doakan ya, sehingga kemudian kita akan bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan bila saudara, apapun peran saudara, tetaplah lakukan dengan baik. Ya, kita akan melakukan ibadah secara online dalam 2 minggu ke depan. Ya, nanti kita akan lihat situasi dan kondisi. Kalau memang masih diperlukan untuk online diperpanjang, dan kita akan perpanjang. Jadi segala sesuatu kita akan melihat situasi dan kondisi. Nah, minggu depan pembicara untuk ibadah kita online adalah Bapak Pendeta Handoyo Lim yang akan membawakan firman Tuhan. Silakan saudara bisa mengikuti secara online. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih karena kami pagi hari ini boleh beribadah walaupun secara online. Kami percaya setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Bapa, biar kami boleh terus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan cara apapun kami melakukan ibadah, Engkau tetap ada, Engkau tetap memberkati, Engkau tetap melindungi kami.
Dan kami percaya itu Tuhan akan terjadi bagi setiap jemaat Mahanaim dimanapun mereka berada. Mari saudara angkat tangan saudara untuk menerima Lord Blessing. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab